Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Yes Matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya membahas statistika, materinya modus. Di SD mungkin di SMP sudah tahu nilai modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ternyata modus bisa kita lihat dari frekuensi tertingginya, itu nilainya berapa. Kalau frekuensi tertingginya ada 2, berarti modusnya ada 2. Dinamakan data bimodal atau ada 2 modus. Kalau hanya 1 modus disebut unimodal. Kalau lebih dari 2 disebut multimodal. Artinya modusnya lebih dari 2. Modus biasa dilambangkan dengan simbol MO. Oke, untuk modus data tunggal adalah nilai frekuensi tertinggi. Pada tabel berikut frekuensi tertinggi di ini ya, berarti inilah nilai modusnya karena frekuensi tertingginya di angka 6 dengan frekuensi sebanyak 4. Berikutnya, modus jika datanya berupa data berkelompok, itu ada rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB adalah tepi bawah untuk kelas modus. Kelas modus dipilih kelas yang frekuensinya tertinggi. Kemudian D1 adalah selisih kelas modus ke F sebelumnya. D2 adalah selisih F kelas modus ke frekuensi setelahnya. P adalah panjang kelas. Oke, kita ke contoh 1. Kalau datanya berupa data tersebar seperti ini, mungkin kita bisa membuat tabel distribusinya dulu. Untuk yang A, nilainya berapa saja? 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ya. Yang 4 kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ada 3. Yang 5, 1, 2, cuma 2 ya. Yang 6, 1, cuma 1. Kemudian yang 7, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 8, 1, 2, 3. Kemudian yang 9 hanya 2. Dengan demikian modusnya ada di sini. Ya, dengan frekuensi sebanyak 5. Jadi nilai modusnya adalah 7. Jadi kita buat tabel biar aman langsung dicoret. Setiap kamu hitung dicoret. Biar nanti kalau ada yang tersisa ketahuan. Yang B, datanya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 dulu kita hitung. 1, 2, cuman 2. Yang 2, 1, 2, 3, 4 ya. Yang 3, 1, 2, 3, 4. Yang 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modusnya ada 2 yaitu 4 dan 5. Karena mempunyai frekuensi yang besar ini sama ada 2. Disebut apa tadi? Bimodal karena mempunyai 2 modus. Berikutnya, jika datanya sudah berupa tabel dengan frekuensi seperti ini, sangat mudah ya. Modus berarti yang frekuensinya tertinggi. Yang 15 berarti modusnya 38. Oke, yang ketiga, jika datanya berupa data berkelompok, kita gunakan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. Untuk mencari tepi bawah, kamu pilih dulu kelas modus. Ciri-cirinya adalah frekuensinya tertinggi. Oke, ini kita sebut sebagai kelas modus. Dari kelas itu kamu ambil tepi bawahnya berapa? 46, caranya batas bawah dikurangi setengah ya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus ke sebelumnya. Ini D1, selisihnya 8. D2 adalah selisih kelas modus ke setelahnya. 6. Apalagi P, panjang kelas selisih ini ke sini. 5 ya.
Baik, kita masukkan tepi bawahnya 46,5 ditambah 8 dibagi 8 ditambah 6, panjang kelasnya 5. 46,5 ditambah misal 40 dibagi 14. Hasilnya 2,86. Hasilnya 49,36. Jadi kata kuncinya pilihlah kelas modus dulu karena di situ menentukan tepi bawahnya berapa, D1 berapa, D2 berapa. Begitu salah pilih kelas modus otomatis tepi bawah D1, D2 salah semua ya. Kita ke contoh nomor 4. Di contoh ini sudah diketahui modusnya, cuman ada nilai yang disembunyikan yaitu K. Kalau dia bilang kelas modusnya 56,5, berarti kelasnya yang mana? Kelas yang mengandung 56,5 ada di Oke, ini kelas modusnya. Langsung ambil tepi bawahnya 50,5. Ambil D1-nya 10 dikurangi K. Ambil D2-nya 2. Panjang kelasnya 10. Masuk rumus ya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Modus sudah diketahui yaitu 56,5. Tepi bawahnya 50,5 ditambah D1-nya 10 min K dibagi 10 min K ditambah 2. Panjang kelasnya 10. Baik, ini ke kiri saja jadinya min, sisanya 6 ya. 6 sama dengan, ini bebas 10-nya mau dikalikan masuk boleh, berarti mungkin 100 min 10K, jadi dikalikan masuk. Di bawah masih ada 12 min K. Kita kalikan silang saja. 6 kali 12 72 dikurangi 6K sama dengan 100 min. Oke, negatif 10K ke kiri saja biar jadi positif. Ketemu min 6 jadinya 4K. Kemudian 100 dikurangi 72 28 dibagi 4. Jadi nilai K-nya adalah 7. Ini contoh ketika salah satu frekuensi tidak diketahui ya, tapi modusnya diketahui. Berikutnya nomor 5. Bagaimana mencari modus jika diketahuinya berupa data histogram? Histogram saya jelaskan mungkin ada 2 jenis penulisan ya, yaitu yang sudah berupa tepi, ini tepi ini tepi. Ada juga yang masih berupa interval seperti ini. Oke, cara mengerjakannya adalah kita pilih kelas modus itu yang F-nya tertinggi di sini nih. Ini kelas modus. Langsung kan mobil tepi bawahnya. Oh, berarti tepi bawah kelas tersebut adalah 26,5. Itu sudah tepi, tidak perlu dikurangi setengah lagi. Lalu kita cari D1, selisih ini ke sini berapa? 12 ke 6 itu 6. D2 selisih ini ke sini 2. Panjang kelas ini ke sini boleh 3. Oke, modus sama dengan kita tulis tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. 26,5. D1-nya 6. 6 ditambah 2 kali panjangnya 3 ya. Berarti 26,5 ditambah 18 per 8. Kalau sederhanakan dapatnya 9 per 4. 9 per 4 itu berapa? 2,25. Kalau ditambahkan berarti 28, Oke, begitu caranya. Tidak perlu membuat tabelnya ya, cukup langsung di grafik ini langsung bikin D1, D2 panjang kelas tepi bawahnya ketemu. Baik, kita lanjutkan sekarang ke nomor 6. Tentukan modus dari data yang ditampilkan dalam histogram berikut. Histogram ini masih berupa interval, belum ada
belum ada tepi bawahnya ya. Kelasnya yang mana dulu nih? Yang paling tinggi ya. Ini kelas modus. Berarti tepi bawahnya kita ambil di sebelah sini. Tepi bawahnya adalah 72 dikurangi setengah, 71,5. D1 selisih ini ke sini. 9 kurangi 7, 2. D2-nya 9 dikurangi 5, 4 ya. Berikutnya kita cari apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 3. Baik, Mas rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali tepi bawah 71,5. 2 dibagi 4 dikali 3. Ditambah ini 2 per 6 ya. Oke, dicoret-coret dapat 2, 2 dibagi 2, 1. 71,5 ditambah 1, 72. Oke, begitu cara menentukan modus. Kemudian nomor 7. Ada kalanya ini nih, histogram tapi penulisan nilainya di tengah-tengah. Ini bukan tepi, ini bukan rentang. Berarti kalau pengen nyari tepinya, kelasnya mana dulu, kelas modus? Ini ya. Ini kelas modus, ambil tepi yang ada di sini. Berarti tepi bawahnya berapa? Caranya ditambah bagi 2. 22 ditambah 27 dibagi 2. Berapa? Ya, 24,5. Jadi kalau yang ditulis titik tengah, kamu jumlah bagi 2 untuk ketemu si tepi. Berikutnya kita cari D1. 2, D2-nya 8, panjang kelasnya 5 ya. Oke. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. Tepi bawah kita adalah 24,5 D1. 2 per 2 tambah 8 kali 5. 5 kali 2 10, bawah juga 10. 1 ya. 24,5 tambah 1, 25, baik, itu tadi contoh, ada 7 contoh soal tentang modus, baik data tunggal maupun data berkelompok, baik berupa tabel maupun berupa histogram. Baik, sampai ketemu di video berikutnya.